memecahkan internetnya kah atau tidak? Masih bersama Nevin dan juga Cipi dan juga Lita. Karena Lita jasa teman mabar setiap saat. Ya, exactly. Langsung aja scan QR code yang ada di bawah. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk catat tanggalnya MPL ID Season 10 akan mulai sebentar lagi. Dan langsung aja follow semua sosial media MPL supaya kalian tahu informasi terkait MPL Season 10 ini bakal ada keseruan apa sih. Langsung gas set reminder di kalender kalian. Back to the Land of Dawn, kita bisa lihat juga dari teman-teman Archimika. Dan juga MGR Delvin sudah melebar posisi mereka. Polonir dengan Natalianya pun sudah mulai ngoptimalin rumputan yang ada di depan matanya. Angie terkikis dengan yang Gloomy di pop up dan bahkan di follow begitu saja dengan ada first blood yang berhasil diciptakan oleh MGR Delvin. Iya, ini dia the power of Lilia ya. Kalau ngomongin early game kita baliknya dan Natalia dari seorang Valanir. So nggak heran bisa menjadi first blood untuk mereka dengan waktu WIM 9 relatif singkat. Dan kita bakal kembali lagi mencari target berikutnya, entah itu dari Arki maupun dari MBR Delvin. Karena untuk menit awal pasti mereka bakal fokus dari segi buff dan juga pergerakan dari seorang Valanir yang kali ini cukup mengkhawatirkan karena dia akan memberikan gangguan ke arah Ashe maupun ke teman lainnya. Dan di sisi lain juga Lele Piker bersama seorang Gichel yang bakal mengalami Infinity War. Mereka bakal tunggu cari objektif sampai karena mid game baru mereka join ke team fight-nya. Yoi, nah ini kita bisa lihat juga di NG udah mulai mengikis helper dari Valanir juga udah mulai mengarah ke area bottom lane. Di sisi lain sudah ada Seth juga di area tersebut yang sudah siap untuk memberikan serangan kejutan ke area Queenie. Tapi NG sudah siap juga, sudah mulai dapat informasi lagi-lagi NG gak bisa menahan gempuran yang diberikan yang buat dia pun harus tumbang untuk kali kedua di area bawah. Ya emang ini bakal jadi early yang kuat banget sih dari MBR Delvin. Dan Arki memang punya beberapa hero early yang sama-sama kuat ya dengan adanya Ashe dengan Karinanya yang harus bisa banget dimanfaatkan sebenarnya. Tapi Shine begitu beraninya untuk langsung masuk ke bagian belakang, Black Shield di trigger, tapi Ashe melihat hal itu mencoba untuk memberikan perlawanan lagi, namun masih ada kuat Shadow yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Seth menghindari semua serangan yang coba untuk dibuat. Dan Valanir beberapa tanda seru udah mulai muncul di atas kepala para pemain dari Archimika. Yoi, Valanir dari tadi udah mulai mengitari, dia mau coba untuk mulai memposisikan dirinya di posisi terbaik. Tentunya Turtle juga belum ada setup dari kedua belah pihak. Di sisi lain dari kedua belah jungler berkutat terhadap jungle patternnya. Di area mid lane, NG coba untuk mulai backupan. Finally, Seth sudah mulai mempoking ke area Turtle. Health bar Turtle sudah mulai terkikis. Ashe terlihat cuek, nggak mau kontes. Dia prefer untuk mundur aja ke area belakang dan ngamanin ke area purple terlebih dahulu. Sehingga Turtle didapatkan MPR Delvin secara free. Free untuk MBR Delvin kali ini diskon besar-besaran tentunya kan dari Archimika. Kali ini nggak mau terlalu ambil pusing, mereka bakal coba untuk sabar terlebih dahulu platingan yang bakal jadi target sepertinya, ataupun mereka mencoba untuk melindungi semua buff yang mereka punya, menyadarkan mereka juga adanya Valanir dengan Natalia yang akan sangat amat merepotkan. Dan dia langsung diculik oleh seorang Valanir dan benar-benar pastinya ngegemesin banget untuk para pemain dari Archimika melihat hal itu. Udah capek-capek kita usaha yang dapat orang lain kan. Waduh, atit banget ya bun, atit tak berdarah. Tapi kini NG masih berusaha semaksimal mungkin, dia masih gigih untuk mencari informasi agar bisa diantemin sama hero-hero belakang dari Archimika. Tapi kini dari NG masih belum cukup siap dan masih belum cukup untuk informasi yang didapatkan. Di area bottom lane juga Yupi udah mulai melakukan poking ke area objektif. Gold shield yang terbalut, Queenie juga udah mulai di backup oleh NG. Valanir sudah mulai sneaky-sneaky untuk mulai mengarah ke area objektif. Tanda suruh mulai diaktifkan, Aegis juga udah mulai terpop up untuk melindungi seorang Queenie kita agar dia masih bisa mundur ke area belakang dengan selamat. Bener-bener dijagain oleh seorang NG sih. Jangan sentuh Queenie-ku sama sekali. Dan bener-bener itu berhasil sejauh ini. Cuma masalahnya dasar Yupi akan segera mendekat masuk. NG bakal jadi target berikutnya, jadi tumbal karena berhasil menemukan temannya. Tapi ternyata masih bisa melarikan dirinya ke bagian belakang. Sementara dari seorang Ashe yang mencoba melakukan penculikan harus langsung membalaskan hal itu dengan nyawanya sendiri. Dan lihat bandingan udah berhasil diamankan, tapi Yupi juga harus menjadi pertukaran atau trade bagi Archimika. Dan ini waktunya untuk Chiku ini juga akan memberikan pembalasan. Shine entah akan melakukan recall atau tidak, tapi yang jelas dengan HP yang terbatas ini bakal jadi satu bahaya ketika seorang Shine terkena damage dari seorang Queenie. Yes, Valanir juga udah gak bisa nahan gempur yang diberikan. Archimika juga udah manfaatin kekosongan untuk melakukan plating ke area Gold Shield. Tapi ini hampir mirip sama game yang sebelumnya sih, dimana Archimika
Mika dapetin disadvantage di area early. 1 poin turtle, 2 objektif turret yang masih terbaut gold shots bahkan sudah mulai diambil oleh teman-teman dari MBR Delfin. Ini yang membuat dari tim RRQ Mika benar-benar harus mulai memutar otak kembali tentunya untuk bisa dapetin advantage di area early yang mereka inginkan dengan adanya Ash di area line up yang mereka miliki. Ini mereka juga udah mulai mengarah ke area bawah, skill udah mulai dibuka dan mendaratkan itu berdasarkan Yupi yang tidak ada penjagaan buat Yupi. Langsung dijawab begitu saja, Yupi bisa langsung terpick off dan 1 objektif turret yang ada pun belum ada wave ini yang membuat dari RRQ Mika tuh prefer untuk mundur ke area belakang. Ya, tapi dari sisi lain juga dari seorang Shen yang berhasil ditumbangkan kali dari seorang Gichao mencoba memberikan pertahanan. Inferno-nya udah mulai menyala-nyala menyerap semua darah dari seorang Gyokoi, masih bisa melarikan diri lagi, tapi Seth mengejar dari bagian belakang dan Quad Shadow-nya ternyata dikirim untuk mundur terlebih dahulu menjadi salah satu misi penyelamatan juga yang dilakukan. Namun berhasil memberikan 1 eliminasi lagi karena seorang save pertempuran antara kedua jungler yang benar-benar intensif kali ini di early game dari 6 menit yang pertama, Cip. Yoi, kita bisa lihat juga di area bottom lane terjadi kekosongan dimanfaatkan oleh 3 hero dari dari RRQ Mika yang coba untuk melakukan pelintas lebih dahulu terhadap minionnya di area mid lane. Run of order rumah dibuka untuk escape tools dari Gyokoi menghindari serangan dari Rika. Lele pingkan loncat indah dengan falling star moonnya. Shan pun menghindari serangan dengan sangat baik untuk mundur ke arah belakang. Tapi Gichao diam-diam menghanyutkan sudah mulai melakukan pencurian terhadap 1 objektif orange buff yang dimiliki oleh seorang Ash. Ya, sini dia orange buff yang bakal coba untuk dilakukan penculikannya, tapi Queenie juga akan coba untuk diculik oleh para pemain dari MBR Delfin. 3 pemain di sana dan terfokus ke area outer turret saja terlebih dahulu, ngebuat dari seorang Queenie juga nggak bisa terlalu ofensif karena ada Angry Gloom yang dilakukan oleh seorang Shen di seluruh penjuru dari Land of Dawn. Ash yang kali ini bakal terfokus juga ke arah purple buff-nya, belum ada gangguan yang terlihat. Mengingat ada Valanir, jadi semua pemain dari RRQ Mika harus benar-benar waspada setiap saat. Iya, tepat sekali. Ini kita bisa lihat juga udah ada setupan hero tim MBR mengarah ke area mid lane. Turtle juga belum ada di setup oleh mereka. Begitu juga RRQ Mika ada Lele Pingkan yang menjadi korban begal dari tim MBR Delfin, tapi ternyata tidak diteruskan. Lele Pingkan terlalu tanky, dia masih bisa menahan juga. That's why itu hanya gertakan aja dari Steph. Di sisi lain Turtle gak ada observasi dari RRQ Mika membuat Turtle bisa disecure kembali secara free untuk tim MBR Delfin. Iya, pengalihan dilakukan supaya bisa mendapatkan ke area Turtle, tapi seorang Ash hampir saja terculik kali ini. Ditarik mundur kembali dan juga seorang Lele Pingkan akan memberikan 1 distraksi di bagian terdepan. Inferno-nya menyala dan Seth harus berhasil itu bagian lagi. Valanir memberikan 1 pembalasan ke arah Queenie. Gak ada damage output yang terlalu besar kali ini. Gichao bersama teman-temannya udah mulai kali ini untuk memasuki dengan catwalk-nya ke area outer turret di area mid lane, tapi masih ada Gyokoi yang begitu kuat memberikan damage. Valanir datang entah dari mana memberikan sedikit surprising karena seorang Angie, dan Angie harus melarikan diri, tapi Ash yang baru saja hadir. Nah, ini bakal jadi hal yang baik atau bakal jadi bumerang karena langsung dikejar lagi oleh 4 pemain dan Ash juga harus hilang dalam kecepatan. 6 eliminasi total yang berhasil dilakukan oleh MBR, tapi lihat berapa objektif yang udah berhasil mereka ungguli, dimana 2 turret di sisi side dan juga 1 outer turret di area mid lane. Maksud coba untuk mereka amankan, tapi ternyata belum bisa karena pertahanan dari RRQ Mika masih begitu kuatnya. Yupi juga harus berhasil ditumbangkan. Sejauh ini Valanir yang akan memberikan 1 permainan petak umpet lagi bagi RRQ Mika. Ya, setidaknya serangan balasan yang kita lihat ya, di mana 2 hero dari MBR Delfin di area mid lane yang ingin menembus pertahanan mid lane RRQ Mika pun langsung dipukul mundur, sehingga MBR Delfin tarik ulur untuk mundur ke area belakang terlebih dahulu. Seth kembali berkutat terhadap purple buff-nya, memberikan backupan untuk melakukan clearing terhadap wave minus supaya Lele Pingkan tidak bisa menumbangkan objektif turret yang miliki. Begitupun dengan Angie yang juga hadir di samping Gyokoi untuk bisa memberikan backup damage supaya Valanir tidak menculik kali ya tubuh dari Gyokoi sendiri. Dan kini kita bisa lihat juga di mana dari RRQ Mika terlihat sulit untuk bisa menembus pertahanan yang dimiliki MBR Delfin. Mereka hanya mampu untuk menyapatkan 1 objektif turret saja milik MBR, dan itu pun hanya ada di area bottom lane. Harus lebih sabar lagi sih kayaknya dari RRQ Mika kali ini. Defensive mereka udah oke banget, cara mereka nge-counter pergerakan dari MBR Delfin, juga mereka berhasil ngedapetin beberapa eliminasi tadi. Tapi ketika mereka ngebuka inisiasinya, ini yang bakalan cukup sulit untuk RRQ Mika di menit-menit seperti ini. Dan Lord yang sudah mulai muncul, Lord yang pertama belum terlalu keras juga, dan yang mungkin bisa diamankan oleh kedua tim. Banyak banget change yang bisa terjadi untuk menit seperti ini, namun yang cukup oleh Pingkan akan coba untuk menghalau, memberikan distraksi karena 2 pemain sekaligus yang dikejar di sana oleh seorang Angie dan juga seorang Ash bersama Gyokoi bahkan. Tapi Ash
dia bakal coba untuk bermain dulu di area semak-semak, cari adanya para pemain dari MBR Delfin yang salah jalan dan melakukan pembegalan di area tersebut. Yoi, Seth juga udah mulai menebar quad shadow-nya. Dan coba untuk mulai gocek-gocek gaming. NG juga udah mulai berada di garda depan dari Archimika, memberikan space dan mukul mundur Gical agar wave mininya bisa masuk ke area objektif target yang ada di area top lane. Tapi kini kita bisa lihat juga di mana Palanir sudah mulai melakukan poking area itu pada seorang Kyogoy. Masih ada perlawanan of order untuk escape tools dari Kyogoy yang membuat Palanir pemungkaran niatnya untuk mundur ke belakang. Tapi objektif target yang ada di area top lane pun tak tertolong. Ini membuat dari Archimika berhasil mendapatkan objektif tersebut. Lele Pinkan sudah bermain secara barbarly mengarah ke area purple buff yang dimiliki oleh MBR Delfin. Tapi Seth terlihat melakukan play terlebih dahulu terhadap wave ini yang membuat Lele Pinkan pun lebih prefer untuk mundur ke area belakang. Iya, ketemu seorang Shine, pasnya ini ngebuat dari seorang Lele Pinkan nggak bisa pergi terlalu jauh lagi. Dan juga clearing wave pastinya bakal segera dilakukan, tapi belum adanya satu cicilan yang masuk pun ke area Lord kita yang pertama. Dan emang bakal mencari momentum sih dari Archimika sendiri. Mereka gak mau lagi kehilangan turret berikutnya karena lihat dari segi bottom lane-nya, 2 turret udah mulai berhasil dihancurkan atau diruntuhkan oleh MBR Delfin. Dan kalau misalnya ditambahkan lagi space untuk MBR Delfin cari momen kemenangan bakal semakin besar lagi. Lihat dari seorang Seth juga membuka code shadow-nya untuk memberikan satu distraksi lagi, menguras lagi resource yang ada dari Arky. Shine, bola-bola jahatnya juga udah mulai dikeluarkan. Clearing wave begitu cepat berhasil dilakukan, tapi Gical bisa melepingkan. Ini entah kapan selesainya, tapi cutting wave minion yang hanya akan menjadi prioritas mereka berdua. Yoi. Kini pun coba untuk bloody hold terlebih dahulu. Palanir juga udah siap untuk memberikan efek flanking karya hero-hero dari Archimika. Dia berada di area lini belakang dan siap untuk membegal hero backline dari Archimika. Dan sudah mulai ketahuan tentunya dengan adanya Palanir, adanya Ash maju ke arah depan. Palanir selalu survive. Masih ada Winter Puncher yang membuat dia pun masih selamat dan tak terpick off dengan area damage yang diberikan oleh seorang safety area hutan sana. Fast Hang Gaming lagi-lagi ditunjukkan oleh seorang Ash ya. Jangan sampai kita ter-Ash lagi karena Winter Puncher benar-benar on time banget. Itu membuat dari seorang Seth cukup kewalahan ketika dia udah pede banget dapetin momentumnya. Tapi balik lagi ya, Archimika nggak bisa senang sampai di sana karena ABR akan terus memberikan perlawanan dengan quad shadow yang selalu dibuka, selalu ditebar dari berbagai arah yang berbeda. Palanir bahkan udah mulai bersembunyi di area semak-semak di area mid lane, mencoba untuk cari momentum siapakah yang ulang tahun sebentar lagi, karena surprising pasti akan segera dilakukan dengan ya momen-momen menghilangnya dia, tapi hampir saja bisa terpick off dengan adanya Kyogoy dan juga Queenie yang masuk ke area semak-semak. Iya. NG sedaya tadi juga udah mulai ngecek push yang ada di area depan. Begitupun juga dengan Palanir sudah mulai mengisi area rumputan. Lele Pinkan bermain nakal untuk melakukan cutting di pertengahan Tara tier 2 milik MBR Delfin di area mid lane. Di sisi lain quad shadow mulai ditebar, gocek kanan kiri pun sudah mulai dilakukan oleh seorang Seth. 3 hero Archimika ingin menembus pertahanan ini beli, tapi di area bottom lane juga Falling Star pun sudah mulai masuk ke area itu bersama Falling pertahanan terus shutdown. Kita bisa lihat juga di mana Guiding Wind Chef the Day, di mana Kyogoy pun bisa selamat dari gempuran maut yang dimiliki oleh MBR Delfin. 2 hero MBR harus hilang dan ini pun langsung dioptimalkan, dimaksimalkan oleh teman-teman dari Archimika untuk melakukan poking karya Lord. Dia memanfaatkan Kyogoy dengan pokingan damage yang besar ini membuat Lordnya pun langsung ter-meltdown dengan secara cepat. Dan Delset Lord yang pertama akhirnya terpoking dan jatuh di tangan anak-anak Archimika. Ya, mereka benar-benar hati-hati sih. Mereka coba untuk nungguin sampai beberapa pemain hilang dari MBR Delfin, baru mereka bakal coba untuk ngamanin karena Lordnya. Tapi lihat, jadi seorang Shan benar-benar dalam bahaya. Masih ada Black Shield sebenarnya yang mau mencoba untuk ditahan. Jadi ini ngebuat Arky ketika melihat ada sepatu yang sedang berjalan-jalan sendiri, kayaknya ya udah deh, jangan buang-buang tenaga mereka, jangan buang semua resource mereka karena masih panjang perjalanannya untuk game kali ini. Dan dari segi itemization-nya, mungkin yang bakal jadi highlight di sini adalah dari Darkman ya, ini dimana udah ada Malefic di sana, penetrasi dan juga ke arah Blade Armor. Tapi kalau kita compare dengan adanya seorang Yuki kali ini, Malefic dan juga BOD sama-sama, tapi belum ada item defensif yang bakalan dia buat, bakalan ke arah full attack untuk seorang Yuki. Ya, Slaughter udah mulai dimandiin aja di Spidon dengan ada ini biru yang dibuka oleh seorang Yupi, tapi Shang yang sudah mulai terkikis HP-nya. Gical juga menyentuh mundur ke belakang, di poking lagi dengan ada ini Shuriken Phantom yang dibuka oleh seorang Seth. Di sisi Lele Pinkan udah melakukan cutting terhadap wave minion, tidak membiarkan Seth untuk melakukan clean di area mid lane, dan setter Tarat MBR Delfin pun sudah mulai hilang. Lagi-lagi Shadow Kiru sudah mulai dibuka, Winter Puncher sudah mulai dibuka juga, dibuat damage dari Shadow Kiru-nya pun terbagi dengan ada banyak hero, tapi Palanir pasti hold posisinya terlebih dahulu untuk nantinya akan membuka misi penculikan terhadap hero belakang yang dimiliki oleh Archimika. Ya, sini dia dari seorang Seth yang udah mulai berjalan-jalan lagi, berpindah ke sana kemari, tapi Enji berada di bagian terdepan dengan seorang Matildanya. Kali ini bakal coba untuk ditangkap dari seorang Gical. Circling Eagle-nya masuk ke seorang Yupi, tapi dengan adanya Inferno ini gak bakal cukup untuk menyelamatkan diri dari seorang Enji. Bahkan Ash harus
ditumbangkan juga dengan double kill dari seorang Yupi Damage yang udah gak bisa tertahankan lagi dengan aja Blade of Despair dan juga Melee Effect. Tapi di sisi lain Volunteer langsung digabung oleh 3 pemain. Ini dia trade yang selalu dilakukan oleh Alchemica. Tapi masalahnya Seth udah mulai hadir lagi, gak ada damage yang terlalu terasa karena itu masuknya ke tubuh dari seorang Lele Pinkan. Waduh, itu terlalu tanky ya. Yoi, bener banget. Lele Pinkan juga masih bisa sustainable damage yang dikeluarkan oleh Shadow Kirunya. Tapi kini Wave sudah mulai masuk ke area mid lane, langsung di pop up Cosmic Vision dan Break Over. Bener, kita bisa lagi dengan unstoppable. Berhasil diamankan. Kyogoi tak terhentikan buat 2 hero MBR. Delvin pun lari ke kabut untuk menghindari serangan yang diberikan. Kyogoi juga gak boleh greedy dan gak mau greedy. Bahkan dia prefer untuk mundur lagi. Dia prefer untuk reset dan merasa puas setelah berhasil mempick off karya Yupi. Dimana Yupi pun tershutdown. Ini bisa menjadi momen penting untuk Alchemica juga. Mereka masih punya penanganan dan penjagaan yang cukup ketat terhadap objektif middle turret yang mereka miliki. Cosmic Vision sudah mulai dipapau untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Di sisi lain di area top lane pun sudah mulai dikerahkan 2 hero Alchemica untuk melakukan manajemen wave minion milik RRQ di area top lane. Iya, dan ini semua silver-silvernya bakal coba untuk dicek-cek lagi seharusnya sama teman dari MBR Delvin maupun Alchemica. Mereka bakal coba untuk dapetin informasi sebanyak-banyaknya, apalagi Palanir sih yang jadi highlight juga untuk game kali ini. Dia bisa muncul di berbagai area yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk cutting wave untuk saat ini ya, Palanir akan dikirimkan di area bottom lane, sementara teman-teman dari Alchemica mereka bisa dapetin ke arah lordnya tanpa adanya kontestasi karena semuanya di press terus-menerus, gak boleh dikasih keluar dari rumahnya. Ya, tepat sekali. Yenji udah mulai ada di depan. Dia udah mulai siap juga. Soul Bloom-nya sudah mulai diaktifkan. Lord akan berjalan di daerah teritori milik MBR Delvin di top lane tentunya. Kita bisa lihat juga di mana dari mid lane Alchemica coba untuk ke freeze terlebih dahulu sampai dengan Lord akan berjalan di area pertengahan menuju base start MBR Delvin. Di area bottom lane juga ada Lele Pinkan yang diutus untuk melakukan clearing terhadap wave minion, nge-freeze 1 minion supaya nantinya bisa datang barengan, tapi Seth tidak membiarkan freezing lane itu terjadi. Dia coba untuk mulai backup dan memberikan jalan terhadap wave minion dari Alchemica. Inner turret mid lane pun akan menjadi korban selanjutnya. Lord yang pertama, Lord yang kedua udah mulai langsung jump in ke area base, membuat base-nya pun tak tertolong. Shadow Kirunya terbagi, 3 hero tersebut masih bisa mentahan. Tapi itu distraction namun terculik tentunya dengan ada Palanir yang bisa mengoptimalkan posisi, namun Lele Pinkan membayar nyawa dari seorang S pun dengan sangat konser, di mana Palanir pun langsung ditumbangkan. Ya, dan ini dia buat pemain dari Alchemica akan segera masuk. Satu internet yang berhasil ditumbangkan lagi. Torpat Memory sudah mulai keluar, Shay dalam bahaya, tapi pasti ada damage yang bisa dikeluarkan oleh seorang Queenie sejauh ini. Yupi akan memberikan pertahanan penuh untuk 4 pemain. Masih ada di biru yang terus dikeluarkan oleh seorang Yupi dalam beberapa saat lagi karena masih cooldown juga. Save yang akan memberikan penjagaan juga, tapi masalahnya minion wave akan segera masuk dalam beberapa detik lagi. Palanir gak ada, Shay juga gak ada untuk bisa memberikan pertahanan dengan bola-bola jahatnya. So this is it, Lele Pinkan selendang-selendangnya akan segera dilemparkan satu persatu ke seorang Gichel. Meskipun memang dari seorang Gichel masih ada Inferno yang membuat dia bakalan lebih tanky lagi, dan ternyata Alchemica begitu disiplinnya, mereka gak mau terlalu terburu-buru menunggu adanya seorang S supaya momen-momen kemenangannya bisa diamankan oleh 5 pemain dari Alchemica. Wise decisions dari Alchemica. Mereka tahu beberapa detik lagi 2 hero MBR Delvin akan hadir. That's why dia nggak bisa melakukan hal yang sama layaknya game yang kedua untuk langsung strike push karya pace turret high ground milik MBR. Dia prefer untuk mengamankan peluang untuk mengakuisisi jungle pattern yang dimiliki oleh Alchemica dengan adanya ekspansi terhadap jalur yang ia miliki. Palanir juga udah mulai menerapkan potensial speed push-nya untuk melakukan pemotongan terhadap wave minion yang ada di area top lane. 3 hero Alchemica masih berada di area teritorial MBR Delvin, di mana MBR Delvin terlihat sudah mulai diisolasi di awal teman-teman Alchemica dan tidak berani keluar kandang karena mereka benar-benar sudah diberikan pressure oleh teman-teman Alchemica. Ya, dan dia cutting wave yang akan selalu dilakukan oleh seorang Palanir sendiri, dan Ashe udah mulai muncul tanda panah dari atas kepala seorang Ashe, kebuat dia akan lebih berhati-hati lagi ketika mencoba ngedapetin ke arah buff-nya. Dan keheningan udah mulai terjadi lagi karena semuanya bakal bersembunyi di area semak-semak. Tapi seorang Palanir tertangkap dari bagian belakang dan membuat dari seorang Palanirnya harus pick off. 1 pemain hilang. Ini ngasih impact yang besar banget juga untuk Alchemica maupun dari MBR karena Lordnya sudah ter-evolve dan sudah muncul di dalam Land of Doubt. Yes, Palanir tertangkap kering ya Nevin, karena kan nggak dalam
Tapi di sungai, basah. Iya juga sih, berarti lagi tertangkap basah dia dan harus terpick up dari bawah hero dari Kimika. Dan kini Kichel juga udah mulai bawain kawanannya, bawain teman-temannya untuk berada di area teritorial Lord. Lord sudah mulai di-poking, dipancing keributannya untuk dari Kimika. Mereka memaksakan pertempuran di area objektif tersebut. Lily Pinkan langsung maju ke area garda depan untuk memperpunar kalau di belakang. Bahkan kita bisa lihat juga Yuki sudah mulai terkikis dengan ada Stardust dan jadul dibuka oleh seorang Lily Pinkan. Dan kita bisa lihat juga di mana NG membadani, memberikan follow up damage. Step langsung menjadi blood bulanan. Dia coba membangun serangan tapi ternyata dia masuk ke lubang buaya di mana S pun sudah ready untuk langsung sikat nyawa dari seorang Sep. Sep pun tewas di area mid lane, membuat MBR Delvin tak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa merelakan saja objektif Lord jatuh ke tangan kawan-kawan dari RR Kimika. Min satu jantung adik-adik, kaget banget dari seorang Kaget Seth banget tiba-tiba langsung hilang dengan tusukan yang dikeluarkan oleh seorang Ash kali ini. Dansa-dansa manjanya. Dan kita bakal melihat lagi dari seorang Queenie kali ini semua buffnya bakal coba diamankan. Molten Side dilemparkan juga oleh seorang Gichel, menandakan adanya seorang Theimos yang akan menjaga mereka atau menjaga Arkimika supaya nggak pergi terlalu jauh lagi. Valanir berjalan-jalan cari informasi dan target berikutnya belum adanya deteksi yang dilakukan oleh Arkimika, tapi Lordnya udah mulai hadir di area mid lane. Yoi, Lordnya sedang dalam perjalanan di area mid lane. Oleh Pinkan juga udah mulai mengharas pergerakan dari teman-teman MDR Delvin. Gichel juga udah siap untuk berada di garda depan. NG sudah mulai HP-nya buat dia masih bisa selamat dengan daya gadingnya dibuka. Bahkan Immortality yang terbang dan Nyiap pun belum pecah. Dan kita bisa lihat juga di mana damage di belakang seorang Brody pun mampu memeltan pada seorang Gichel buat Gichel harus terbang dan that's the set. Base-nya terbuka lebar untuk RR Kimika dan langsung dimaksimalkan untuk langsung mendapatkan potensial kemenangan 2-0 untuk RR Kimika di game kita yang kedua kali ini. 100% match rate masih mereka pertahankan sejauh ini dan bisa dibilang tidak terkalahkan ya Arkimika. Tapi MBR Delvin untuk bisa menahan RRQ sampai menit 20. Bahkan tadi di game pertama ngedominasi banget. Itu satu hal yang bisa dibilang luar biasa juga dari MBR Delvin melakukan hal-hal seperti itu. Ini menurut gue di 2 gamenya MBR Delvin tuh mereka benar-benar ngawal banget di early. Mereka benar-benar dapetin early advantage yang mereka inginkan, tapi di mid game to late gamenya mereka goyah di situ yang entah kenapa mereka nggak dapetin celah untuk bisa mempertahankan apa yang sudah mereka di area early. Itu in my humble opinion ya, terlihat dari teman-teman MBR Delvin. Tapi dari sisi Arkimika dia benar-benar tetap tenang dulu di area early, di era gempur yang diberikan beberapa objektif, bahkan 3 turtle kita bisa lihat tadi S